Jumpa kembali sahabat Lintas Family TV dimanapun Anda berada. Hari ini kami hadir untuk mengulas masalah politik, hukum, demokrasi dan kebijakan publik di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkhusus di dalam Provinsi Kepulauan Riau. Dan kali ini kami akan mengulas tentang ulasan lengkap keretakan hubungan Wakil Gubernur dan Gubernur Kepulauan Riau. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV. Biar kami akan tetap eksis untuk memberikan ulasan dan informasi menarik untuk sahabat Lintas Family TV. Isu keretakan hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sudah mengemuka bahkan sebelum pasangan ini dilantik pada tanggal 25 Februari tahun 2021. Sebahagian besar politikus di Provinsi Kepulauan Riau sudah mengetahui ada miskoordinasi antara Gubernur Ansar Ahmad dengan Wakil Gubernur Marlin Agustin. Dan seperti kutipan Batam News tanggal 13 April tahun 2021 dengan judul "Heboh Kue Politik dengan Ansar Ahmad, Rudi larang Perpat Batam demo." Hal ini dikarenakan adanya ancaman dari organisasi pemuda tempatan Kota Batam yang merupakan salah satu basis pendukung pasangan Aman dalam Pilgub Kepri tahun 2020. Perpat mengancam demo Ansar Ahmad, gubernur yang terpilih, akibat dari tidak komit untuk menjalankan komitmen politik sebelum terbentuknya pasangan Ansar Marlin. Masih dalam kutipan Batam News tanggal 13 April tahun 2021, dikabarkan Golkar dan Nasdem mempunyai kesepakatan politik berdasarkan hasil pertemuan pada bulan Maret lalu di Hotel Radisson. Hal ini diungkapkan oleh Rian Siburian selaku Ketua Ormas Sayap Garda Nasional Partai Golkar Kota Batam, di mana dalam pertemuan tersebut hadir petinggi-petinggi Golkar dan Partai Nasdem dan telah menghasilkan sejumlah kesepakatan politik sebagai komitmen bersama para elit politik kedua partai. Isu yang berkembang di lingkungan elit politik Provinsi Kepulauan Riau, salah satu komitmen politik adalah adanya kesepakatan untuk menyerahkan jabatan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ditentukan oleh Wakil Gubernur apabila kedua pasangan ini memenangkan pilkada. Walaupun itu tugas gubernur terpilih untuk merekomendasikan seorang pejabat ASN sebagai sekretaris daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku. Dan isu keretakan ini mengemuka ketika elit Partai Nasdem Provinsi Kepulauan Riau dengan etikat baik menanyakan realisasi dari komitmen politik yang telah ditetapkan, tetapi tidak mendapat tanggapan baik dari gubernur terpilih. Hal inilah ikhwal terjadinya kerenggangan hubungan antara gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau terpilih periode tahun 2020-2024. Dilematika komitmen politik adalah satu kebutuhan pasangan calon kepala daerah sebelum resmi dipasangkan atau disandingkan menjadi calon kepala daerah yang akan diusung oleh partai-partai politik yang menyandingnya. Mundur ke belakang untuk kembali melihat fakta kalkulasi kekuatan sebelum terbentuknya pasangan calon Aman Ansar Marlin. Jujur kita harus berkata, Marlin Agustin sebetulnya merupakan sosok yang sangat memiliki nilai tawar pada saat-saat penentuan bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau Pilkada tahun 2020. Hal ini dikarenakan Marlin Agustina adalah istri seorang wali kota Batam dan kota Batam merupakan jumlah pemilih terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau. Kepopuleran wali kota Batam Haji Muhammad Rudi adalah nilai tawar yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan berdasarkan info diterima dari sumber terpercaya, pada saat itu calon petahana Isdianto bermaksud memilih Marlin Agustina sebagai calon wakil gubernurnya. Tetapi Marlin Agustina lebih memilih Ansar Ahmad. Dan ketika pada akhirnya terjadi komitmen politik, lalu salah satu pihak mengingkarinya, tentu ada hal yang tidak menyentuh hati nurani.
Deal-deal politik atau komitmen politik adalah sesuatu yang lumrah dalam panggung politik, apalagi pada saat pemilihan kepala daerah. Komitmen politik memang adalah satu bentuk kesepakatan bersama dengan penuh kesadaran yang sepatutnya mengikat para pihak yang telah menyepakati komitmen tersebut, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab tanpa alasan apapun. Terkadang komitmen politik agak nyeleneh atau melenceng daripada hukum positif, tetapi selagi hal tersebut merupakan kesepakatan bersama, haruslah dijalankan dengan penuh rasa saling menghormati dan tanggung jawab. Sayang, tidak sedikit pejabat terpilih mengingkari komitmen politik. Hanya politikus baik serta bisa memelihara etika politik santun dan beradab yang mampu menjalankan komitmen politik. Rentetan peristiwa politik yang terjadi sebagai indikator keretakan hubungan antara gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau menjadi klimaks ketika Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad tidak melibatkan wakil gubernur Marlin Agustina dalam proses penetapan dan pelantikan pelaksana harian Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Lamidi menggantikan pejabat lama Tengku Said Arif Fadila. Seperti kutipan berita Detak Tanjung Pinang, Wakil Gubernur Marlin Agustina menyatakan tidak dilibatkan dalam proses pergantian pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri. Wakil Gubernur dikasih tahu oleh stafnya sekitar pukul 20.00 bahwa besok jam 7 ada serah terima jabatan beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri. Selanjutnya, Wakil Gubernur Marlin Agustina tidak mau berkomentar banyak mengenai pelantikan ini. Gubernur sebagai kepala daerah menjalankan tugasnya untuk merekomendasikan seorang aparatur sipil negara sebagai sekretaris daerah adalah sesuatu yang legal dan sah di mata hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pejabat Sekretaris Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang penunjukan pejabat sekretaris daerah. Apalagi informasi yang diperoleh bahwa penunjukan pelaksana harian jabatan sekretaris daerah sudah melalui satu proses di Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat keputusan penetapan pelaksana harian jabatan sekretaris daerah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi ketika kebijakan gubernur dicerna di ruang publik, maka berbagai persepsi dikembangkan atas kebijakan gubernur melantik PLH Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepri maupun keretakan gubernur dan wakil gubernur Pemerintah Provinsi Kepri. Kutipan berita Sejuri Today tanggal 23 Juni 2021. Ketua Fraksi PDIP sekaligus mantan Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansa, secara tegas mengatakan Gubernur Kepri Ansar Ahmad sepertinya sudah tidak sabar untuk memindahkan TS Arif Fadila dari jabatan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepri. Menurut Lis, masih banyak kebutuhan yang mendesak di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri dibandingkan pergantian Sekda jadi PLH. Padahal ucap Lis, Ansar tinggal tunggu 3 bulan lagi sebelum bisa melantikan Sekda definitif. Sebagaimana diatur dalam pasal 162 ayat 3 Undang-Undang Pilkada yang mengamanahkan kepala daerah menggantikan pejabat harus menjabat selama 6 bulan setelah dilantik. Bahkan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini tidak yakin Tengku Said Arif Fadila mengundurkan diri begitu saja kalau tidak ada tekanan. Sebab lanjut Lis, aparatur sipil negara yang mengundurkan diri dari jabatan sama dengan tidak menjalankan sumpah aparatur sipil negara. Dan akhirnya isu keretakan hubungan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau telah menjadi perguncingan luas masyarakat Kepulauan Riau. Dan tanpa sadar publik terbelah. Ada yang mendukung kebijakan Ansar Ahmad dan ada juga yang tidak mendukung. Lalu kita akan kembali ke masa-masa pilkada. Lawan-lawan pasangan aman Ansar Marlin tertawa melihat dinamika politik yang secara sadar atau tidak sadar diciptakan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Tidak ada satupun ketentuan peraturan yang dilanggar Gubernur Kepulauan Riau dalam menetapkan dan melantik sendiri pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa kehadiran Wakil Gubernur Kepri. Sayangnya, kita sedang berada pada zona interaksi sosial politik terbuka, di mana setiap kebijakan politik tidak sepenuhnya harus berlandaskan hukum positif, tetapi sangat perlu dibarengi dengan pertimbangan etika politik, serta kultur dan budaya. Secara etika sangat disayangkan ketika pilkada, baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur sama-sama berjuang dan mengoptimalkan segala daya upaya untuk menuju kemenangan. Akan menjadi pertanyaan publik, mengapa setelah dilantik, masing-masing pihak terkesan menafikan pengorbanan satu dengan yang lainnya? Mungkinkah istilah politik itu kejam dapat dijadikan dalil pembenaran atas dinamika yang terjadi ini? Publik berharap Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Marlin Agustina bisa duduk semeja dan dapat menunjukkan kebersamaan dan keharmonisan dalam menjalankan amanah rakyat Provinsi Kepulauan Riau. Ingat pesan Aristoteles, jika kamu ingin mengetahui watak dan pribadi asli seseorang, maka berikanlah dia jabatan.